selanjutnya kita membuat tutorial peta. Pertama dilakukan adalah klik terlebih dahulu new maps, blank maps, kan. Sebelum itu kita tampilkan dulu tabel di sini, klik properties. Kita atur supaya di sini menjadi OGS 194. Nah ini, oke. Setelah itu kita klik terlebih dahulu. Bentar, pastikan dulu di customize di toolbar dan klik terlebih dahulu. Dari 3D Alice di sini ada 3D Alice, draw, edit artist, editor, geometry lewat menu standar dan juga tools yang sudah harus dicatat terlebih dahulu. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita klik add data, lalu masukkan area yang kita pakai. Nah setelah sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan cari momen registrasi terlebih dahulu dari peta ini. Kita klik add control point, kita cari bagian yang ini ke kanan, input x dan y, x-nya adalah 420.000 dan y-nya adalah 920.000. Seperti ini. Oke, klik zoom to layer. Lalu setelah itu kita buat lagi di bagian sebelah bawah. Nah di sini x-nya adalah 460.000 dan y-nya adalah 918.000. Nah seperti ini. Kita klik OK dan kita akan zoom to layer. Setelah semua kita pastikan registrasi, kita akan klik georeferencing, lalu update georeferencing. Nah ini sudah sesuai nih. Selanjutnya adalah kita klik katalog. Nah setelah itu kita akan masuk membuat file. Kita klik connect to folder, kita buat di PC D. Nah lalu kita akan membuat terlebih dahulu. Setelah itu kita akan buat di sini, klik. Sebentar, kita ulang lagi ya di connect to folder Asus PC. Oke, dan kita akan di sini. Kita akan buat di sini new save file. Yang pertama kita akan buat untuk point puskesmas. Sorry, batas administrasi. Lalu jangan lupa ini adalah polygon dan sistemnya adalah WGS. Klik. Oke. Selanjutnya kita buat lagi untuk yang jalan. Jangan lupa koordinatnya kita sesuaikan. Sudah jalan terbentuk, kita akan buat lagi untuk bagian yang sungai. Kita buat jadi polyline. Ada tadi salah guys, yang ini belum diganti polyline. Jalan, dari sungai jalan, kita butuh polyline, kita edit koordinatnya seperti ini. Klik. Oke. Sudah ada batas administrasi jalan, sungai, dan selanjutnya adalah titik. Ini adalah point sub. Nah sudah titik sungai, jalan, dan batas administrasi. Saya akan mengalihkan. Kita akan mulai bertahap yang kedua sekarang, yaitu di tahap digitasi. Registrasinya sudah selesai teman-teman. Baik guys, kita mulai bertahap yang kedua, dimana kita akan mendigitasi area yang akan kita upload. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ini start editing, lalu kita create fitur ini. Nah sudah, kita upload saja. Nah sudah seperti ini. Jika ada yang dirapikan, maka kita bisa klik di ini misalnya. Kita bisa edit vertex nih. Jadi garisnya bisa kita rapikan beberapa, kita buat menjadi lebih rapi. Setelah itu, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memotong ini menjadi 3 bagian. Cut polygon tool. Kita sesuai menggunakan edit terlebih dahulu, sesuai filternya kita lokalkan dan warnanya kita merahkan dengan 2. Oke, nah setelah kelihatan seperti ini, terlihat di sini cara macam-macam kita rapikan dulu. Baik, lagi kalau tadi sudah dieditasi, sudah dirapikan menggunakan fitur reshape fitur tool. Selanjutnya kita upload lagi, kita klik di sini stop editing, save. Setelah itu kita klik editor lagi. Setelah editing kita akan mengedit, kita akan upload jalan yang ada di
disuruh panggilan dan dibaca. Kita uploadkan dulu. Ini udah kita upload yang di daerah Pabelan. Oke, setelah sudah kita upload, lanjutnya kita upload. Setelah kita upload, lanjutnya kita upload slide. Ini namanya bagian dulu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita upload titiknya masing-masing ada di sini. Satunya ada di sini. Satunya ada di sini. Oke, sudah. Jangan lupa kita klik editor, kita stop editing. Nah, oke, keren. Ini kita kembali lagi, kita buka aplikasi Global Mapper ini dan kita cari dari data yang sudah kita download di Inage Portal di software ini. Yes, tuh. Ini kita oke aja. Nah, jika sudah di seperti ini kan, kita tinggal tambahkan file dari data. Kan ada di. Nah, kita masukkan dari batas administrasi yang sudah kita buat tadi. Klik. Coba kita zoom. Nah, ini dia data yang kita dapat. Kita bukan seperti ini ya. Setelah kita sudah muncul, kita klikkan contour. Nah, kita buat untuk antar intervalnya itu yaitu 35. Seperti ini. Setelah kita klik contour pun, kita klik draw box. Kita buat yang agak besar ukurannya. Seperti ini, kita klik OK. Kita klik OK. Nah, setelah contour tadi muncul, kemudian kita klik generate contour ini, kita klik layer, lalu kita klik export. Kita cukup yang generate konturnya saja, yang lainnya jangan di ini. Oke. Nah, kita cari di sini kontur K35. Setelah itu kita buka lagi aplikasi ArcMap. Setelah sudah di sini, kita coba untuk memasukkan ke dalam layer. Nah, tadi kan kita sudah cari, kita connect ke folder. Sebentar. Baik, jadi tadi ada sedikit kesalahan. Jadi setelah ini kita lanjutkan di kita akan mengekspor dari ini create contour di layer. Setelah itu di export. Oke. Nah, kita buka menjadi shape file terlebih dahulu. Shape file, oke. Oke. Setelah itu kita klik yang export lagi di sini save. Kita buat contour di K35 tadi. Kita klik save. Setelah itu kita oke. Nah, setelah tadi sudah di save, kita buka lagi kembali di sini. Kita klik tambah add data, kemudian kita dari kontur K35 sudah masuk teman-teman. Kita add saja di sini. Kita close. Nah, karena ini konturnya sudah muncul, kita kembali
balik lagi klik di bagian yang kita geoprocessing, kita klik. Nah, input fiturnya adalah dari si kontur i-35, kemudian klik fiturnya. Supaya lagi guys, klik fiturnya kita klik batas administrasi dari SAP ini, kemudian kita okekan saja. Kemudian kita tunggu. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Ini bisa saja kita klik yang kontur i-35 kita matikan. Nah, jadi yang muncul hanya ada di sini. Nah, setelah itu kemudian setelah semua ini selesai, oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita mengetahui konturnya ini sudah di konturnya sudah kita dapatkan, kita klik di sini dan open attribute table. Nah, di sini sudah ada elevasi dan lain sebagainya. Kita klik di sini add field. Lalu kita berikan IK. Ini katanya short integer, oke. Nah, ini kita edit. Kita klik field calculator, yes. Kita masuk ke dalam elevation spasi mod. Karena dikasih 35, 34 maka 140 sama dengan 0. Oke, setelah itu ini klik oke. Waduh. Baik, setelah itu kita lanjutkan lagi. Setelah ini muncul yang sudah tadi mengatur lagi tadi 0 dan min 1, kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu kita klik di bagian yang data administrasi, kita klik open attribute table ini, lalu kita klik add field, lalu kita tambahkan keterangan terkait penggunaan lahan. Ini bisa menjadi teks, tahu gitu saja. Nah, sebentar kita klik open attribute table, lalu kita klik PL. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Setelah itu karena dari ini kita klik pada administrasinya ini, kita matikan bisa editing, save. Setelah itu kita klik open attribute table. Nah, ini tadi sudah mencoba membuat beberapa yang untuk PL-nya. Ini kita ulangi saja tutorial ini ya. Kita add field, kita open add field, lalu kita tambahkan IK dengan tipenya itu short yang text. Nah, untuk penggunaan lainnya ini kita buat jadi, kita klik editor setelah editing administrasi. Nah, ini kita buat jadi sawah tada hujan, yang kita buat menjadi ladang, yang ini kita buat menjadi semak. Nah, ini untuk mencari tahu daerah yang ingin diplot itu seperti ini ya. Oke, setelah sudah nah, setelah tadi ini sudah, kita masuk ke bagian sungai. Ini kita ulang lagi data dari sungai, jalan, dan juga di titik ya. Kita edit semuanya. Oke teman-teman, setelah tadi kita masukkan semua tabel-tabel tadi masing-masing pasang dari sungai, jalan, dan titik, kita selanjutnya akan mengedit simbologi. Jadi ini berarti teman-teman, titik, properties, kita ke simbologi, kategoris, kita keterangan add all value. Nah, setelah itu kita oke dulu, add all value dulunya kita tekan aja. Nah, jadi seperti ini. Untuk kantor camatnya sendiri kita sebentar. Oke, selanjutnya kita akan masukkan data dari keterangan layarnya. Setelah kita akan fokus ke simbologi satu ini. Jadi yang pertama kita ini, yang pertama kita lakukan adalah oke, setelah kita sudah memasukkan data yang tabel tadi ini, mari kita akan melanjutkan kembali ke simbologinya. Ini ya, kita masuk ke dalam kontur ini, klik properties, lalu kita buat ke dalam kategori, kita buat jadi IK, kita add all value-nya, kita hapus saja. Nah, begini kita buat menjadi warnanya electron gold. Ini satu, oke. Lalu untuk yang ini kita buat juga warnanya menjadi electron gold dengan labelnya itu dua, itu yang negatif. Kembali, yang minus satu itu yang dua, yang nol itu satu. Oke, nah setelah ini sudah kita berikan, selanjutnya kita akan tambahkan labeling, yaitu label fitur index layer, define class, lalu kita klik IK. Untuk ininya kita setting ke times new roman dengan fontnya itu 12. Kita klik ke simbol 12, sampai ke simbol lagi, kita buat di masknya jadi halo.
oke. Lokasi propertinya kita buat di curve dan on the line. Klik oke. Setelah itu oke. Setelah oke. Oke. Nah, wait, ada salah dikit. Tadi pada yang bagian sebentar ya. Oh tadi bagian ini teksnya. Ini dapat kembali lagi jadi elevation saja. Defeat saja. Ya. Shape line. Nah setelah kita atur pada konturnya, kita sudah selesai di yang kontur ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam batas administrasi. Kita ulang juga. Kita klik properties, lalu kita klik di simbologi kategori. Ini kita masukkan ke PL ini di pos sedikit. Ini kita matikan saja. Yang ladang ini bentuknya kita ganti menjadi yang ladang. Oke, ini sudah masukkan ladang digital ya. Oke, lalu sawah ada hujan. Ini nanti ada smog. Oke, setelah itu kita masukkan labels dan kita buat masing-masing diikuti yang tadi. Ini lalu dari simbol kita buat teksnya menjadi halo. Kemudian kita klik di OK, kita pasang propertinya, kita as always. Seperti ini, dan kita oke saja, lalu kita apply. Nah, oke. Jadi kalau misalkan tadi di bagian ini kita belum menemukan apa namanya keterangannya, ini untuk saat ini sudah menggunakan ini. Jadi kalau kita belum memunculkan style ini, kita bisa melihat reference style tulis, klik simbol RPI baru di open. Tapi begitu sudah, jadi tinggal seperti saja. Oh iya, setelah itu juga untuk outline colornya kita no color ya, jangan lupa. Seperti ini ya. Color, oke. Itu apply, dan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, setelah ini kita akan ke bagian yang sungai. Kita ke pokoknya diulang lagi terus ya teman-teman, sampai semua ini simulasinya diatur. Kita ke kategori, kita ke keterangan, kita ke add value, ada sungai ya. Kita buat ini menjadi sama-sama sungai. Ini juga sama sungainya. Oke, karena sama-sama sudah menjadi sungai. Ya kita mulai lagi ya. Kita akan mengedit bagian sungai. Kita klik properties. Nah lalu kita klik tadinya kan ini kan kita punya keterangan. Kita add value. Ada sungai, sama sungai musim. Untuk yang sungai biasa kita gampang aja. Kita tinggal cari simbolnya yang kita tinggal cari di sini yaitu sungai. Tinggal oke. Untuk yang sungai musim ini kita pakai jalan setapak. Ini nanti warnanya nanti kita ganti jadi color. Edit simbol. Nah lalu kita buat warnanya ini menjadi color. Jadi kita jadi RGB untuk C sendiri warnanya di 0, ini adalah 255, ini 255, oke. Kita klik oke. Yang ini juga sama teman-teman, kita pakai jalan setapak. Jadi ini kita edit simbol. Kita edit simbol, lalu kita klik ini, kita klik more color, kita klik RGB, ini kita menjadi 0, dan ini yaitu 255. Oke. Setelah ini selesai kita masuk ke labels, biasa keterangan, kita klik simbol, kita klik ini menjadi Times New Roman, kita klik menjadi 12. Dari simbol seperti biasa, mas, halo, oke, sepertinya kita buat menjadi curve dan on the line seperti ini. Itu di show ya, jangan lupa ya. Jadi kita apply. Sudah muncul teman-teman untuk sungainya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam jalan. Kita ke properties, lalu kita klik ke simbol kategori, kita klik keterangan, kita add value, jalan arteri kita buat menjadi jalan arteri, klik oke. Lalu ini kita klik jalan lokal sesuai dengan tadi data yang sudah kita masukkan di dalamnya. Ini sudah arteri lokal, kita klik labels, lalu kita klik ID keterangan, simbologi, kita klik jadi Times New Roman, size nya menjadi 12, lalu edit simbol, mas, kita buat jadi halo, oke. Setelah itu kita oke, pasang property kita buat curve, dan kita on the line. Label filter indicator, divide, jangan lupa ya. Kita klik apply, oke. Nah, jadi konten jalannya, kita harus nyari.
Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kemudian sebenarnya ya, keterangan tadi kita ada sedikit miss di 12. Nah, untuk keterangan sudah muncul. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam yang titik. Ini kita properties, symbology. Nah, ini kita klik unique value, kita ke keterangan atau value, ada kantor camat, polisi, dan puskesmas. Kita ganti sesuai dengan namanya. Nah, untuk ini itu kita tulis di ini edit simbol, kita buat jadi karakter maker simbol. Ini kita jadi geo Siana geo Oke, kita lihat teman-teman setelah tadi kita mengotak-atik sebentar. Nah, tadi dengan kita sampai sini ya, desain kita cari Geosiana yang Geosiana yang sekarang jadi sub dari simbol, sebenarnya karakter marker sub Geosiana default yang ini teman-teman. Nah, setelah itu kita cari yang karena ini tadi apa yang nomor satu. Ini kantor camat. Oke, kita akan ubah dari kantor camat. Kita cari yang nih, oke. Lalu setelah itu size-nya kita besarkan menjadi 16 ya. Setelah kita oke saja. Oke. Selanjutnya untuk kantor polisi kita lakukan yang sama ya teman-teman. Ini kita menyesuaikan dengan desainnya by the way. Kita karakter making symbol kita buat menjadi geosi default. Kita cari simbol polisi. Ya, kita kembali teman-teman, dari kita sampai di sini. Tadi ini kan sudah sampai di kantor camat, kita bawa menjadi 15. Saat K sudah jadi kantor camat, kita buat yang masjid atau tempat pemakaman atau tempat peribadatan. Kita masjid sendiri sama di simbol seperti ini, menggunakan dari Geosiana rumah seperti ini. Banyak kita menjadi 15. Oke, kita ke rumah sakit sama. Rumah sakit tadinya klik ini, banyak kita menjadi 15. Oke. Setelah itu kita seperti biasa, kita leveling, kita klik keterangan, kita add fitur dan define differently. Jadi kita simbol, kita klik ini, jadi kita halokan terlebih dahulu maskingannya, lalu kita menjadi times New Roman, tulisannya kita besarkan. Oke, kita flex properties. Nah, ini kita mau jadi supaya dari ini di bawah. Oke, seperti ini, kita klik oke, kita apply seperti ini. Maksudnya ada kesalahan dikit tadi, labelnya kita ini menjadi keterangannya. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan keterangan di kontur ini kan masih belum ada keterangan meter-meter untuk ikannya kan. Lalu kita buat lagi di kontur ini, di kontur properties. Nah, ini kita klik lagi di yang labels. Nah, sendiri kita buat dijentang, namanya di define classes. Nah, setelah itu kita klik yang SQL query. Nah, kita klik yang scroll ika. Kita get edit value seperti ini, ika sama dengan ini 1. Lalu kita oke. Lalu kita klik di ika, kita klik expression dan kita buat ininya menjadi yang elevation. Kita buat elevation ini, kita expression, lalu kita masukkan rumusnya di elevation spasi plus spasi titik m titik, kita oke. Setelah itu kita klik simbol seperti biasa, kita buka pilih silakan, bukannya 12 dan kita buat jadi halo ya, kita klik oke. Jangan lupa ini kita klik centerkan supaya lurus, kita klik oke, kita apply.
Nah, juga seperti ini teman-teman untuk hasil lainnya. Ini masih ada ini. Kita bakal dulu. Nah, jika kita semuanya ini sudah selesai, kemudian yang kita lakukan adalah mengekspor dari si ya sudah selesai. Kita ekspor file, lalu kita klik save as, kita download yang file kita mau, klik save. Lalu jika ingin diekspor, dapat melakukan file, export map, file, export map, kita klik ini dimasukkan file yang kita mau. File PDF save. Oke, jadi sudah sekian, terima kasih teman-teman.